بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فيقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى في آية أخرى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hamidul mukarramin, sekedar para asatidz, para sesepuh, para orang tua, khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami'ul Mubarak Bapak Haji Jami. Alhamdulillah beliau sudah sehat kembali. Saya mohon maaf mungkin tidak komunikasi, beliau sedang sakit. Alhamdulillah subuh ini dapat berada di Masjid Al Mubarak. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat. Sama-sama kita hormati Ustaz Al-Haj Ustaz Sauri, Ustaz Sidi, juga seluruh pengurus KM Mubarak yang hadir kesempatan pagi hari ini, jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu bersyukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluhu atas segala kenikmatan dan karunia-Nya. Untuk sekian kalinya kita dapat melangkahkan mentarbiyah seluruh anggota tubuh kita, tak lain dan bukan untuk beribadah kepada. Mudah-mudahan ini satu bukti rasa syukur kita, manifestasi kita terhadap begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita berharap seraya berdoa, mudah-mudahan Allah menguatkan kita, hamba-hambanya yang pandai dalam mensyukuri nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang istiqomah melaksanakan ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Ini merupakan bagian dari kebiasaan sunnah Nabi kita di sekalian, di mana Rasulullah dalam mukadimah tadi saya sampaikan, beliau sampaikan man kharaja. Man itu siapapun orang yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, dalam rangka dia mencari ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah, maka dia, kita termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Identik orang kita dulu berjuang itu identik kita atau perang dengan sekalian. Kita orang-orang yang memakmurkan masjid ini termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai kita kembali ke rumah. Jadi saudara yang hadir pada pagi hari ini adalah termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu luruskan niat kita, tak lain dan tak bukan untuk seluruh ta'aruf Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian, kita adalah manusia-manusia yang hidup di akhir zaman. Kalau kita sekarang perhatikan fenomena kehidupan ini luar biasa jemaah sekalian. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh Nabi kita 14 abad yang silam telah tampak nyata dalam kehidupan kita. Jadi banyak tertuang dalam pernyataan beliau, dalam hadis-hadis beliau menggambarkan bagaimana fenomena umat Islam akhir zaman. Bahkan dalam keterangan salah satu hadisnya di mana Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, sayati ala ummati zamanun yuhibbul khamsa wa yansawna khamsa. Jadi kalau sebuah kata kerja verb itu kemasukan sin, ada kalimat begini, wal fi'lu yu'rafu bi qad wasin. Kayak saya kulus subaha itu sin kemasukan. Kayak kalimat saya selana ronzat lahab. Nabi menggambarkan saya akan datang nanti. Ngomongnya udah jauh-jauh hari ya sekalian.
16 abad yang silam di depan para sahabat-sahabatnya, akan datang nanti atas umatku, kata beliau, akhir zaman, yuhibbunal khamsa wa yansawdal khamsa, di mana umat Rasulullah akhir zaman itu mereka mencintai yang 5 dan melupakan yang 5. Ini patut kita renungkan, apakah kita termasuk kategori yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi saudara, kalau kita melihat orang ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D, ada yang sebagainya, emang udah digambarkan mas kalian. Tinggal kita. Karena hidup ini sebagaimana wasiat Jibril kepada Rasulullah, kata Jibril, ya Muhammad, aish masyita, hiduplah semau kamu, silahkan. Mau selagu-lagunya, kayak mau ngaji, kayak mau kagak, kayak mau sembahyang, mau kagak, bodonanan gitu Pak. Emang udah begitu, terserah hidup ini mah. Allah mah nggak rugi gitu kan. Allah mah nggak untung gitu. Allah nggak butuh kita, kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi gambarannya? Nanti umat-umat Islam akhir zaman, kata beliau ini, yang pertama al-ula yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Nanti umat akhir zaman ini, dewasa ini sekarang orang, kalau kita berbicara secara klasikal itu orientasinya semuanya adalah dunia. Ini yang kita khawatirkan nanti pas kita di alam kubur, jong gitu, Pak, kosong hasilnya. Karena semuanya adalah dunia seperti itu. Jadi lebih banyak kepada dunia. Kalau nggak ada dunianya nggak mau. Jadi yuhibbuna dunya wa yansawna akhirat. Kenapa demikian? Asbab dia lupa sama akhirat karena kebangetan banget cinta sama dunianya. Nemen kalau orang muslim. Buahnya kan itu kemanisan. Buah belasan. Ntar kan kita taklim nih, ntar malam masuk apa malu dulu Pak? Apa di setel dulu? Ustaz bagaimana kalau kita nonton bola dulu? Iya, nonton bola dulu ngaji. Masya Allah. Nobar kan? Saya bilang nobar mah bisa berjamaah, ada kacangnya, ada apanya Pak, ada kulit, naik di atas Pak, bisa kok. Ya bukan kita nggak butuh hiburan, boleh nggak? Nggak boleh, orang hiburan mah gitu. Jadi kalau ini dalam qalbun kita nih, yang merupakan ini apa dikatakan mahaluniyah, bahkan Nabi sampaikan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Nabi udah bilang Allah gak memandang rupa dan fisik kita. Tapi dewasa ini kan orang banyak Pak yang membenahi rupanya, fisiknya. Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi kalau fisik rapi dia kan gitu. Jadi dia pelihara, dia jaga bagus seperti itu. Tapi hatinya tidak sama sekalian itu. Hatinya gede-gede sama orang, repot. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hati-hati Pak. Kalau penyakit-penyakit itu kan nggak ada obatnya Pak. Riba, ria, ujub, sombong, nggak ada obatnya. Di apotek mana? Nggak ada. Nggak ada. Ini penyakit hati. Jadi kata Nabi, yuhibbuna dunya, cinta kepada dunia. Saking cintanya, wa yansawna al-akhirah. Sama akhirat lupa. Bahasa kita begini, sholatnya jadi berat, beban gitu Pak. Duanya awang gitu Pak. Tahajudnya apalagi Pak, berat. Masjid juga apalagi. Jadi seakan-akan ini perintah Allah dan Rasulnya jadi beban buat kita, bukan jadi nikmat. Nah, ini bahaya Mas sekali. Itu Pak, kalau saya lihat Pak, kalau sholat Jumat itu Pak, benar kita. Orang-orang sholat Jumat Pak. Dulu mah kita kan jam 10 kan Pak udah wangi itu masjid Pak. Dulu tuh 80 di sini di Medan, di Banten. Jam 10 tuh masuk orang udah pada ramai itu Pak. Dulu tahun 80. Apa orang Pak?
Lah kita lagi khutbah, dia makan comai itu Pak. Kan wayo gitu Pak. Ongkol mata ongkol katanya. Ya Allah. Coba sekarang Pak perhatikan Pak. Kita kan pernah sering khutbah di kawasan itu Pak. Saya tanya, Mas gunting kuku? Kagak. Minyak wangi? Kagak Ustaz. Mandi mau apa lagi udah? Buru-buru pakai kain segini-gininya udah. Karena ruangan itu udah sulit. Ini sunah-sunahnya udah mulai ditinggalkan. Karena itu kebiasaan jadi ya biasa-biasa aja. Mandi kagak, gunting kuku kagak, kali makan tiap lampu udah kagak diapa-apain udah. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada halaman, nggak ada kenikmatan. Sampai kalau Bapak tahu itu Pak di PT itu, sampai ada alarm, ada alarm tuh. Bunyi itu kalau khotib kelamaan, wih, lama Pak, bunyi itu Pak tuh. Apa nggak kaget kita? Ada ambulan yang begitu. Kenapa begini ya Pak? Ini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz lama sedikit aja, perusahaan kami itu di miliar katanya. Miliar. Saya pernah selama di Cibitung itu, apa yang mobil-mobil besar itu, Hitachi. Wah, disiplin Pak. Kita mau ceramah nih ya, ada jalan-jalan belok tuh Pak. Itu harus ikutin rutenya itu. Kagak boleh nih jalan begini kita lolong gitu, nggak boleh. Taat kita rapi. Iya Jepang Pak, rapi Pak. Kita bulan puasa itu. Kata yang undang saya, tolong nanti Pak kalau datangnya bisa asal Pak. Oh siap. Dua Pak, saya pulang. Terus cuma di Bitung, dua saya pulang. Yang sono asar Pak, belum dimulai. Orang yang punya belum datang. Mister Nayaka belum datang. Jam 4 saya tanya, udah mulai nih? Udah banyak Pak. Belum bisa. Sungguhin beliau nanti. Udah jam 4. Nah 5 belum datang juga. Apa mau ceramahnya? Kita ini Pak. Baru di bandara tuh Pak. Dia datang jam 5:30 Pak. Sambutan dulu pakai bahasa Jepang. Kamu nggak ngerti kan diartiin dulu. Kata kita ya kalau seberapa ini kata kita. Kelar Pak itu tadi Pak jam 6 kurang dia. Butuh kata kita baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allah malah masuk itu gua bilang martu gitu juga. Ya Allah. Ya Allah, yuhibbuna dunya wa yansawna. Kalau dunia apa yang perlu kita cintai, yang kita hidup di sini, cuma jadian majroah. Ini sekarang nih Jamal Mubarak ini kita lagi di dalam gua, lagi di dalam gua. Umpama kita kiai, umpama kita guru, saya bilang gini, Jamal Mubarak mau 80 orang, 100 orang silakan masuk dalam gua sekarang. Kata kiai gitu. Itu kata kiai. Ada apa Pak Kiai? Samina watan atau Kiai Pak masuk. Pas masuk dalam gua, instruksi Kiai, sekarang batu-batu yang kamu temukan di sini nih, ambil sebanyak-banyaknya untuk pesan Kiai. Kan gelap itu Pak. Orang ada yang ambil 2, ada yang ambil 3, ada yang 10, ada yang banyak gitu. Yang ambil dikit aja Kiai nggak lihat ini. Ambil 2, ada yang banyak semuanya dari kiri kanan atas bawah. 2 jam itu di gua itu kata Kiai, udah semuanya? Udah 2 jam kita di gua ini, silakan keluar semuanya. Kata Kiai, keluarin tuh semuanya yang kalian kantongi itu. Tahu yang apa itu Pak? Berlian, emas, intan, mutiara, jamrut Pak. Kata yang banyak pada patungnya, kalau kamu itu buka baju atau buka semuanya. Tahu, kata yang sedikit, Kiai, boleh nggak Kiai masuk lagi ke luar? Nggak bisa. Maksud saya Pak, sekarang ini kita lagi di luar. Makanya kauliahnya, tahiyatul masjidnya nggak diwujudin maknanya. Ini kita lagi di dalam gua. Besok kalau kita innalillahi wa inna ilaihi, tuh Pak buah-buahnya kelihatan ada yang 3 watt, ada yang 5 watt, ada yang 6 watt. Betul kalau ada yang
100 watt, paling gelap banget ada. Tergantung ngambil batunya Pak. Makanya jangan remehkan amalan-amalan kecil sekali. Ini mengapa Pak kalau Imam Syafi'i kalau namu di rumah orang-orang soleh makannya banyak. Dan ini kalau kita makan habisin panunya. Karena didoain Ustaz. Yuhibbuna dunya wa yansawna, boleh cinta dunia tapi jangan sampai lupa akhirat. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dunia memang nggak pernah memuasin kita, dunia mau kita mau gede, mau kecil, mau ngeremosin kita. Bagaimana kurang kaya Bill Gates, Elon Musk, Ahmed, orang-orang terkaya dunia Pak, masih nyari duit, betul nggak? Luar biasa dunia, cuma nggak pernah muasin kita. Makanya hadir agama kita menjadi qalbun syakirun, gitu. Hamba yang pandai bersyukur Pak. Orang yang bahagia itu orang yang memberi takdir Allah. Kita dikasih begini, alhamdulillah. Umpama nih saya kasih teh, alhamdulillah. Jangan lain Sprite, Coca-Cola, susu, jangan. Ini yang ada, ini terbaik dari Allah. Begitu kalau kita beragama. Umpama kita makan besok di hari Ahad, pemat makan anu, adanya terik lagi, nggak apa-apa. Nabi itu dikatakan la tumu ta'aman, Nabi nggak pernah mencela makanan. Makanya kita kalau lagi makan bareng-bareng jangan pakai telaga-telaga, kan apa? Nggak usah, ini aja lagi diambilin. Gitu. Adabnya begitu, etikanya begitu. Kalau itu begitu Pak, tapi itu pada tumpah yang ada juga. Tumpah seperti itu. Wah yang jangan sampai lupa akhirat. Kalau semalam kita begadang mungkin batu subuhnya bisa kesiangan kita. Orang kalau kesiangan 1-2 kali wajar manusia mah. Iya. Jangan setiap hari. Salat itu Pak luar biasa. Ini saya kasih ilustrasi Pak. Kan dikatakan as-shalatu imaduddin. Salat itu tiang agama Pak. Rukun Islam ada 5. Berapa nih? 5 rukun Islam. Ini agama kita ini. Ini kalau kita pegang begini Pak. Pertanyaan saya, agama kepegang gak nih? Kepegang kan, agama ini kepegang Pak. Sekarang yang rukun Islam yang kelima, apa itu? Haji. Haji wajib kan? Wajib. Kalau ada orang Islam sampai mati nggak berangkat haji, tetap muslim gak tuh? Muslim gak? Muslim kan? Ya, kalau dia nggak punya duit juga haji, kita buang satu. Masih kepegang ini agama? Masih pegang. Apa yang keempat rukun Islam? Puasa, kan? Puasa wajib kan? Wajib. Banyak nggak orang yang nggak puasa? Banyak. Islam nggak dia? Kalau dia mati disolatin nggak? Kalau kita buang disolatkan, masih muslim nggak nih Pak? Masih muslim. Yang ketiga zakat. Lagi-lagi banyak orang yang nggak bayar zakat. Banyak. Wajib ya zakat. Kalau kita buang zakat, masih kepegang nggak? Tinggal yang satu. Apa yang kedua? Kalau kita ngaku muslim nih, nggak sholat. Kalau saya lepas nih Pak. Orang gila udah berangkat haji masih muslim dia. Masih kan? Lu orang Islam mau gak puasa lo, gak mati disolatin kan dia? Muslim itu kuat. Apalagi haji, puasa, zakat. Walaupun dia nggak kerjain masih tetap Islam, tetap sholat ditinggalin Pak. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Itu termasuk orang yang melumpuhkan agama. Jadi kan dunia ini Pak adalah ladang kita menuju akhir. Nih boskan. Jadi kalau orang tujuannya akhirat Pak, insya Allah dunia ngikutin. Kayak orang nanam padi, orang kalau nanam rumput, padi belum ngikut. Tapi kalau orang nanam padi, insya Allah rumput ngikut Pak. Nah iya.
Nih, yang ada kebesaran ilah. Entah yang ikut semuanya, semuanya itu luar biasa. Beroda seperti itu. Iya. Asani yang kedua, apa yang kedua? Yuhibbul hayata wa yansawna al-mauta. Orang Islam sekarang ini lebih cinta kepada kehidupan dan lupa akan yang ini mengapa kalau disebut kematian itu bakta. Kematian itu ketika tiba-tiba karena ketahuan waktunya, tempatnya, di mana kita itu masih rahasia sampai saat ini. Jadi Allah itu memberikan suatu hikmah agar di situasi apapun kita siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Jadi jangan sampai kita ini hidup ini lupa dengan yang namanya maut. Padahal al-hayat 145, al-maut 145 di Quran itu. Jadi orang ini lebih Pak kalau lagi ada masalah karena kan coba lihat. Ya maaf ini orang kan lebih nyaman makan di luar sekarang ketimbang di rumah. Benar enggak? Orang lebih resep makan di luar ketimbang di rumah. Katanya baiti jannah. Lebih nyari anuan di luar, enggak apa-apa 1-2 kali misalnya. Tapi kalau tahu mana hidup ini apa? Hidup ini adalah ujian satu. Hidup ini adalah pengorbanan. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah ibadah. 4 ini yang harus ada di benak kita. Ingatin, hidup ini adalah ujian. Jadi kalau kita lagi diuji, kudu sabar. Makanya Quran jadikan SOP kita. Allah udah bilang walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Itu kan varian ujian, macam-macam ujian. Apa ujung ayatnya? Wa basyiris sabirin. Ada satu kata-kata tadi yang harus ingat. Ingetin Pak tadi. Kalau ini ingat insya Allah kita ada yang tidak ada hidup tanpa masalah. Setuju nih? Tidak ada hidup tanpa masalah. Ingat itu. Tidak ada hidup tanpa masalah. Tidak ada usaha tanpa rasa lelah. Tetaplah semangat sampai bismillahmu menjadi alhamdulillah. Saya ulangi itu. Tidak ada hidup tanpa rasa. Tidak ada usaha tanpa rasa. Tetaplah semangat sampai bismillahmu menjadi alhamdulillah. Kalau ini ada di benak kita, ada masalah A, masalah B, masalah C, semuanya. Mulai dari presiden, sampai mantan presiden punya masalah. Betul kan? Emang dia begitu. Tempatnya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Tapi kita kalau lagi dapat masalah dalam hidup ini, dalam ujian, itu Allah sedang mentarbiyah kita bahasanya. Sedang mendidik kita. Kan orang ada Pak yang mendapat masalah menjadi dewasa. Gitu. Orang ada masalah dia tahu hakikat daripada itu cinta. Orang kalau semakin banyak beban Pak ini panggul, ini akan timbul ototnya. Kalau nggak ada beban nggak timbul ototnya. Iya. Jadi ada orang yang banyak masalah tapi Allah kuatkan hatinya. Kalau di hatinya enggak Allah kuat, Allah tarik itu masalahnya. Jadi kita harus husnudzon kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. Nih padi Jami lagi sakit. Susah Allah sayang. Benar. Kita kalau lagi di rumah Pak lagi sakit nih Pak, maaf ini kita sakitnya kuat bangun dah. Siapa Pak yang dikubur? Bini kita, kabur. Kita nggak bisa makan disuapin Pak sama istri kita, betul nggak? Di papa kita ditaruh di pahanya yang sehat ya, makan bubur, harmonis nggak? Nah coba bagi lagi sehat Pak, makan dewek. Wah, bocah melu. Betul nggak? Jadi ada hikmah di situ Pak. Ada hikmah.
Terkadang orang ngambilnya ntar kalau udah kelar baru oh iya begitu. Coba kalau maaf ini kalau DKM kita nggak sakit, nggak ada doa-doa, ada kausalitas. Benar Pak. Habis keterput saya ke Pedurenan itu tadi. Kita mau ngurus kongkong sama ngonggok Pak. Karena orang pakai baju kan macam-macam gambar ada KPK. Pas deketin, oh kelompok penggali kubur ada itu KPK itu kelompok penggali kubur gitu kan ya. Saya tanya bagaimana Pak hari ini? Hari ini Mbak ya, ini namanya hidup kan. Ya kita juga yang mati banyak juga capek. Lagi ngarepin gitu, Mbak gitu kita ngarepin apa? Pacu udah diem baik, pacu, mungkin udah diem baik. Kalau yang ada orang lari dah, alhamdulillah ada 2 orang nonton ambil. Emang nungguin gitu kan ini saya pikir bener juga Pak. Bener. Orang-orang lagi Iya, bener. Alhamdulillah yang bagian dia. Makanya orang tuh yang namanya kagak boleh sombong begitu kan. Siapapun itu, mau penceramah, kayak mau dosen, kayak mau dokter, kayak mau guru, kayak mau pengusaha, kayak mau atasan, nggak boleh sombong karena sebutan-sebutan itu ada. Kalau yang satunya ada, disebut guru kalau ada muridnya, kayak itu. Disebut dosen kalau ada mahasiswanya, disebut kiai kalau ada santrinya. Seorang penceramah disebut penceramah kalau ada jamaahnya. Coba kalau kita misalkan umpama di pagi-pagi begini, misalkan saya agak ngomong ke orang, kosong ke orang, jadi bapak ya kayak aku sekarang begini lah, orang ngomong baik, itu nggak boleh sombong, Pak. Semuanya saling terkait, Bapak. Makanya kita gitu, jadi hidup kita di dunia ini mulai kita lahir sampai kita wafat untuk orang lain. Coba gitu. Belajar dari situ nih Mas. Kita kalau ada orang besanan gitu kan, bawa parcel gitu bahasanya. Saya lihatin buahnya Pak, itu buah ada jeruk, ya kan? Jeruk, ada anggur, ada pisang, ada pir, betul nggak? Cuma satu dari seumur umur saya lihat nggak ada buah capi, nggak ada, jarang bawa buah capi. Kali borong makan. Itu mau kenapa nggak capi? Kenapa itu nggak salah semuanya? Itu semua itu belajar dari situ Pak. Itu menyebut tanawih. Belajar dari kesemuanya. Jadi kalau hidup ini udah kita mengerti, nggak lupa sama mati, itu maksudnya. Ada yang kita bawa, kan gitu kan kalau macan mati meninggalkan, lah gajah mati meninggalkan. Nah, kalau kita mati ini apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kullu syai'in ahsaynahu bi imamin. Jadi ada asarnya, Pak. Ada bekasnya gitu, ada jejak digitalnya gitu. Makanya di hari saya ini biar jejak digital, Pak. Kan dulu nggak ada di zaman Nabi begini, dia selalu begini nggak ada. Itu sekali. Di dunia ini jadikan pemajroah. Jadikan ladang kita untuk menuju akhirat. Hidup itu gitu Pak. Hidup itu perlu pengorbanan. Karena Ibrahim Pak rapi usahanya pada pengorbanan, perjuangan abadi di Quran namanya. Setiap selalu disebut namanya. Hadirnya beliau itu kita jadi teladan. Agama itu apa diulang-ulang sekali ya. Diulang-ulang agama itu. Jadi hidup dari hayat dan wayang saudara. Kalau kita lihat Jepang, pasar baru kemarin 1446 itu ya, udah 1447. Sekarang ini bulan Sofar ini ya Allah, 7 bulan lagi kita Ramadan, cepet banget Pak. Baru kemarin hari Sabtu lagi seperti itu. Baru kemarin ucap TK udah nikahin seperti itu. Kalau kita dari kacamata agama, la taqrabu sa'at la yataqrabu zaman. Ini tanda-tanda kiamat sudah dekat Pak. Waktu itu singkat. Dulu kata nenek saya punya duit 2 juta Bu, itu buat uang, sewaya-waya sih.
tahun 70 baru bisa kumpul. Kata iya, dulu orang itu negara kita mas, dia 1 juta kayak cepet, betul nggak? Apalagi kalau dia aktif sekali ya, luar biasa. Jadi boleh cinta kehidupan yang selalu kuat mati. Yang ketiga nih paling lain apa nih? Yuhibbunal usura wa yansawna al-qubur. Mereka lebih cinta kepada bangunan-bangunan yang tinggi, lupa kematian. Karena apa dia Pak? Ya, Bekasi lihat coba. Kebayangkan nanti tahun 2040 sekali kayak apa nih kalau Bekasi. Mereka udah cinta kepada lupa sama alam kubur. Itu tempat yang abadi maksudnya nih. Makanya kata Nabi sittatu asya'a tunawwirul qabr. Ada 7 yang harus kalian persiapkan. Kalau pengen kalian itu kuburnya alamnya terang benderang di masa kalian. Apa di antaranya al-ikhlasu bil ibadah, ikhlas dalam beribadah. Kholis dalam beribadah. Bersih dalam beribadah. Kenapa misi Allah menciptakan kita ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, jadikan itu sebagai ibadah. Jadi DKM, menjadi bendahara, menjadi petani, menjadi pedagang, jadikan itu lahan ibadah. Apa nama itu yang karena Allah? Jangan sampai jauh seperti itu. Usul itu bangunan-bangunan mewah sekali. Banyak di sini masjid-masjid besar. Wanita tempat orang zikir, di tempat wisata, selfie, kan begitu Pak. Pada orang pamer dan sebagainya. Enggak begitu orang makmur, innama ya'muru masa tidak. Emang sudah akhir zaman, maka Nabi sampaikan begitu. Boleh kita mematikan, boleh nggak? Boleh sekali. Jangan lupa itu sama alam kubur kita juga. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa usila ma fis sudur inna rabbakum bihim yawma idzin. Ya Allah, itu yang kuburan ini menyebut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ini pocong. Allah sampai kembali ke dunia. Kata yang mati begitu kan? Iya, mau ngapain? Apa dia bilang? Pak Soda, saya mau bersedekah. Ini kan informasi. Ini informasi alam gaib yang Allah tuangkan ke dunia ini. Jadi orang-orang yang sudah mati aja kalau pengen dia bangun lagi dia kan sedekah. Nah Nabi ucapannya begitu. Idza mata adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin. Sedekah yang terus menerus. Nah, mudaratun nas, makanya kita harus kasih sayang sama manusia. Harus saling asi diuruskan. Maka Nabi mengukur kesuksesan orang itu apa dikatakan kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang bisa memberi manfaat buat orang lain manusia. Itu aja Pak. Apapun pekerjaan kita yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Sebab ini nanti nilai kemanfaatan akan dibawa ketika kita masuk alam kubur. Ayyajtahidah fi ta'ah, bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Nanti kalau saudara udah rajin sholat subuhnya, udah rajin sholat duhanya, udah rajin sholat tahajudnya, kalau sering Pak nanti tahajud diingetin kita. Coba lihat dah, orang kalau dia tidur malam jam 1, jam 2, kalau yang biasa Pak, udah biasa aja. Dari mana kita tahu? Imam Syafi'i Pak, bayangin. Dia tuh kalau jam 2 bangun Pak, sampai siang sampai pagi kan tidur lagi. Ini kan kita yang belum bisa nih mandi jam 2 pagi, belum bisa kita. Setengah 3 mandi belum bisa. Umpama kita praktek misalnya jam hari Jumat malam kita mandi Pak. Besok Pak mending ngaji. Orang masuk angin. Kenapa? Agak biasa begitu. Enggak biasa. Gak biasa. Coba orang yang kagak biasa baca Yasin sama yang biasa, beda gak? Kalau yang biasa mah 12 menit. Yang cepat, kalau dia tahlilan di mereka datang. Tahun 200 di Cakung, di Bitung, tahun 2 nanti makanya lancar. Kalau yang biasa kan Pak, lama bacanya. Betul gak? Gitu Ustaz. Dibiasakan. Maka sekarang ini udah mulai Pak kita
Satu, sholat duha. Jangan banyak-banyak dah. 2 rakaat aja udah. Yang penting istimror, senantiasa, mulazamah, konsisten. Dalam Islam itu Pak, orang kalau udah ekstrim yang diperlukan istiqomah. Istiqomah itu nggak perlu apa? Istiqomah 2 rakaat aja itu Pak. Dalam apapun yang ditinggal seperti itu. Tapi itu sholat duha, sholat tahajud, sama witir. Witir jangan banyak-banyak, atau aja. Gitu aja dulu udah jangan pakai 11. Oh 11 nih. 11 3 bulan harus main bayar ya sama baik. Satu aja istimrol. Innal amala adwamu hawain qala. Sedikit tapi terus kan. Kenapa Al-Fatihah enggak pernah lupa kita, Pak? Tiap hari kita baca. Kenapa kita enggak lupa qul huwallahu. Emang itu baik ya kita gepok. Enggak pernah baca-baca yang lain kalian. Iya. Coba terkapan kita praktek sholat subuh Pak. Nah kalau saya nanti diundang lagi, kita buat 1 juz Pak. Coba umpama itu Pak. Siap kan nih, itu jangan ditandai buat 1 juz dia. Bukan gitu. Kalau kita nggak pernah begitu sholat itu. Ini yang harus sekalian luar biasa. Yang pertama cinta dunia boleh, jangan sampai lupa akhirat. Yang kedua cinta kehidupan, jangan sampai lupa sama kematian. Yang ketiga cinta kepada bangunan mewah, jangan sampai lupa kepada kuburan. Yang keempat apa itu? Yuhibbunal mala wa yansawna hisaba. Sekarang ini orang yang cinta harta Pak, lupa hisab. Dari mana yang mau makan dapat, enggak diperhatikan sumbernya. Ini ngeri kita istidraj yang ini kita. Ini maunya panas begitu, ngeri istidraj ada, tapi seakan-akan kurang. Itu penyakit keuangan bahaya Pak. Cinta dunia takut mati Pak. Ini udah sekarang orang. Jadi orang kalau udah punya harta udah punya ABC, pokoknya alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yulbadanna bil hutama. Maka cara membersihkan harta kita, takut ada yang haram, ada orang lain, sedekahkan Pak. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yakinkan itu sekalian. Allah kata lagi wa ma'an faqtu min sayyid wa yuhibbu, dan apa-apa yang kalian infak Allah akan ganti. Kalau kita belajar yakin dengan ayat-ayat Allah sekalian. Coba yakin. Makanya kita jangan tolak ukurnya kepada dunia tadi. Karena kita begitu Pak, ya sambil kok-kok buat orang kampung. Perasaan tadi ya, mengaji, babanya sembahyang sembahyang, yasinan, tapi rezeki seret banget begitu. Kadang-kadang begitu ukurannya. Kerja kok, enggak marawi-wani, orang itu nggak bisa. Karena kita kalau untuk ibadah bukan di dunia itu sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Cari harta Pak. Jangan lupa hisab sekali. Semuanya itu baru semua. Yang dikatakan wa mal masyita fa innaka majzir bihi wa qasduha. Kita boleh cinta sama harta, tapi jangan sampai lupa kata Nabi min aina tasabahu wa fi anfaqu, dari mana kau dapat, mana kau berikan. Al-khamis yang kelima apa itu? Yuhibbunal khalqa wa yansawna khaliq. Kata Nabi, umat Islam akhir zaman lebih cinta kepada makhluk dan lupa sama Tuhan. Lupa kepada Allah. Orang Pak kalau udah ngaji nih, ini ada satu mahabbah Rasulullah kepada kita. Nabi senang sama kita kan 3 kalau ditalim. Satu orang yang senang ngaji, habis ngaji dipakai ilmunya. Habis dipakai disebarin Pak. Sekarang tadi nomor 5, yuhibbunal khalqa wa yansawna khaliqa. Lebih cinta makhluk ketimbang sang orang. Sekarang kita balik sekalian. Bisa dari kita nih yang lagi ngomong dah. Kalau lagi azan segera kita syukur-syukur gitu rasanya. 15 menit sebelum azan kita udah nungguin Pak. Udah nungguin. Kalau kita jadi orang tua, punya anak 5, kan anak ada aja yang ABC seperti itu Pak. Orang nanya itu sih pulang, dia anak saya nih, satu ini, dia belum digeroyek dari siapa ya? Kan wajar Pak kalau dia dapat prioritas. Nabi begitu Pak, Rasulullah begitu, akhlaknya luar biasa.
Sekarang kita begitu masih begitu ya. Ya johor kan kita jam 2 gitu kan. Dulu jam 2 gitu. Kan kita kalau lurah, camat dipanggil oleh kota kan nggak begitu kan. Kata oleh kota nih, lurah jam 8 ke rumah saya, dah jam 7 udah berangkat. Betul nggak? Bagus begitu, bagus Pak. Cuma tempatinnya salah. Coba, lurah, wali kota, dan Pak, saya dulu nih mau makan dulu Mindo, mau ngerokok ya, ada seseorang. Barang gitu Pak. Udah dimutasi nih Pak. Pipi aja orang ini semua ekornya. Tapi Allah Masya Allah. Bensinnya berubah karena kita johor, kadang jam 2, setengah 3. Asar, kadang jam 5 seperempat. Sampai mau dibaca sampai begitu Pak, belum dapat maghrib. Maghrib setengah 7 kadang-kadang Pak. Kisah suaya-waya tadi pulang dulu rokok dulu. Buyung-buyung baru sholat. Begitu kalau kita Pak. Ini orang yang aja udah begitu sekarang Pak, prioritas sekarang. Saya senang bola gitu, karena saya tahu itu. Chandra Wangga main bola jam 4 juga udah duduk. Bola jam 4 main jam 4 sore, juga udah duduk. Di sana udah duduk kita Pak. Tak tinggal katanya Pak luar biasa. Ya Allah. Jadi kalau dunia bisa menempatkan akhirat tidak ya Mas. Makanya kalau sahabat Nabi kalau habis subuh tuh Pak, terus dia Pak, nggak pulang sampai subuh. Kebiasaan Rasulullah sama sahabat. Makanya luar biasa. Makanya katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat terus sekalian, kita adalah manusia hidup di akhir zaman. Ingat pesan Nabi, jangan sampai kita mencintai dunia, lupa kepada akhirat, mencintai hidup, lupa kepada kematian, mencintai bangunan mewah, lupa dengan kuburan kita, mencintai harta, jangan sampai lupa sama hisab kita, jangan sampai kita mencintai makhluk, lebih mencintai apa namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah begini sekalian, kita termasuk orang-orang yang dicapai Rasulullah SAW. Semua ini terserah kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma. Mau berubah mau kagak itu terserah kita yang sekalian. Yang penting sudah disampaikan. Nanti buahnya terserah kita masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi mubarak. Senantiasa memberikan istiqomah. Allah terima amal ibadahnya. Mudah-mudahan amal soleh kita sedikit mampu mengangkat kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ya kan. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم افتح لنا أبواب الخير. اللهم افتح لنا أبواب البركة. اللهم الصحة والعافية. اللهم طول أمورنا في طاعة الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم لك الحمد والمشتكى والمستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah yang Maha kami, Zat yang Maha menakal, Zat yang Maha melihat, ini Maha pengasih lagi Maha penyayang seraya dengan mengangkat kedua tangan kami di rumah ini ya Allah, di bermunajat ya Allah ya Allah. Jadikan ya Allah pagi hari ini ya Allah mengampuni dan mengisi seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Sejak pertama kali kami berbuat dosa kepada Engkau ya Allah, dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang nyata maupun dosa yang kami sembunyikan, bahkan dosa yang telah kami lupakan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa orang yang kami cintai ya Allah, anak-anak kami, istri kami, keluarga kami, wabil khusus ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang lemah, hamba yang pandai bersyukur atas segala karunia anugerah yang telah memberikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah seluruh amal ibadah kami.
Sejak pertama kali kami beribadah bersujud kepada Engkau ya Allah, jujur ibadah kami kurang sempurna, jujur banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan ya Allah. Di pagi hari yang penuh barokah ini ya Allah, jadikan amal ibadah kami amal yang dapat menghantarkan ke surga-Mu dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan, panjang umur, keberkahan ya Allah. Andaikan ada jamaah mubarak yang sedang sakit ya Allah, angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Yang punya urusan mudahkan segala urusan-urusannya, yang punya hajat kabulkan hajat-hajatnya ya Allah, yang mempunyai kesempatan Allah lampahkan ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkan hati kami ya Allah dari penyakit hati yang merusak amaliyah kami ya Allah. Tanamkan ukhuwah Islamiyah saudara kami ya Allah di bawah naungan dan bimbingan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami sadar ya Allah semakin deras problematika hidup yang kami hadapi ya Allah. Jadikan semua itu menjadi hikmah yang besar buat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tuntunlah kami, bimbinglah kami dalam meniti hidup ini yang semakin deras tantangan ujian bagi kami ya Allah. Dengan inayah-Mu, dengan ridho-Mu ya Allah, bimbing dalam naungan dan petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, satukan langkah kaki kami ya Allah, tak lena tak untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kumpulnya kami pada pagi hari ini ya Allah, hantarkan kami berkumpul di surga-Mu ya Allah dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami hanya pandai meminta, kami hanya pandai berdoa ya Allah. Engkau Maha mengetahui maksud dan tujuan kami. Berikanlah semua kami kesehatan, panjang umur, keberkahan, berkah dunia juga berkah akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi